Halo Urbaners, bertemu lagi di Urban Legend. Kalian masih pada setia kan nontonin Urban Legend sampai episode 4 ini? Nah, episode keempat kali ini adalah episode terakhir dari kita. Tapi jangan sedih ya, karena di episode terakhir ini Eva dan Bagas bakal kasih sesuatu yang spesial buat Urbaners. Penasaran kan spesialnya kayak apa? Makanya tontonin terus Urban Legend, mengungkap fakta di balik misteri. Duh, Eva mana sih? Udah tau mau opening nih, belum datang juga. Wah, Halo. wah ada lu sih tiba-tiba. Iyalah, sulap. Dari mana aja sih? Udah tau mau opening nih. Tadi gua habis main ke situ tuh. Mana? Di belakang. Lu nyariin gua ya? Iya. Aja gua nemenin lu. Oh, di podcast terakhir ini. Nah, mendingan kita sapa dulu nih para Urbaners. Yuk. Hai. Ya, di podcast yang terakhir ini masih bersama gue Bagas Privarendito. Dan gua Eva Selfie ya. Tentunya di Urban Legend, buka fakta di balik misteri. Bagas. Kenapa, Kayaknya Eva? ada yang eksklusif nih di episode terakhir. Apa sih? Iya bener banget nih para Urbaners. Di episode yang terakhir ini Urban Legend akan eksklusif mengungkap fakta-fakta dan mitos-mitos 3 tempat sekaligus di Kebun Raya Bogor. Wah, 3 sekaligus. Iya bener banget Eva. Mau tahu dong apa aja tuh? Ada makam Belanda, Wah, mantep tuh. terus ada laboratorium mikrobiologi, Terus? dan yang terakhir ada Danau Gunting nih para Urbaners. Gila, sekaligus 3. Iya bener banget, Mantep khususnya banget. untuk Urbaners semua. Bikin gue penasaran nih. Pasti Urbaners pada penasaran juga kan? Bener banget. Ya, mendingan terus saksiin Urban Legend, buka fakta di balik misteri. Tempat bersejarah yang memiliki cerita mistis pertama yang wajib dikunjungi di Kebun Raya adalah Komplek Makam Belanda. Komplek pemakaman ini sudah ada sebelum Kebun Raya Bogor didirikan, yaitu sudah ada sejak tahun 1817. Bentuk batu nisan dan tulisan yang ada di pemakaman ini sangat menarik untuk diamati loh Urbaners. Di komplek pemakaman ini terdapat 42 makam, 38 diantaranya mempunyai identitas sedangkan sisanya tidak dikenal. Menurut faktanya, kebanyakan yang dimakamkan di komplek pemakaman ini adalah keluarga dekat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Makam tertua yang ada di komplek pemakaman ini adalah makam seorang administrator toko obat berkebangsaan Belanda yang bernama Cornelius Potmans yang wafat pada tanggal 2 Mei tahun 1784. Sedangkan yang paling baru adalah makam seorang ahli botani yang terkenal dari Belanda, Profesor Dr. A.J.G. Constermans. Ia menjadi warga negara Indonesia sejak tahun 1958. Ia wafat pada tahun 1994. Menurut kisahnya, Consterman dimakamkan dekat lingkungan tumbuhan yang ia cintai sesuai keinginannya. Nah, Urbaners, menurut kisahnya, pemakaman ini sering terdengar suara-suara misterius dan juga penampakan makhluk gaib. Kalau saya itu masuk ke sini tahun 2002, tinggal di sini itu sekitar tahun 2003. Itu selama hampir 4 tahun saya tinggal di dalam mes. Oh, di dalam. Jadi selama saya tinggal di sini belum pernah nemuin hal yang seperti yang diceritain banyak orang, belum pernah. Cuman kalau misalkan ada pengunjung sering ada kedengaran kesurupan atau memang sering ada, tapi masalah seperti itu intinya kembali lagi ke kita. Kalau kita bisa sadar dimanapun maupun di mana kita tinggal di mana, ya kita nggak akan. Kalau hal yang mitos-mitos sudah sejarah dari sini apa gitu banyak, cuman selama ini saya belum pernah alami. Jadi kalau bisa untuk lebih jelasnya, ya mungkin kan ada buku sejarah juga. Kita itu silsilah Kebun Raya itu dibangun tahun berapa, gitu kan? Jadi mungkin bisa ada di sini ada makam Belanda, sejarah di sana ada pohon jodoh, gitu kan? Tugu Raples itu nanti bisa digali lagi lebih lanjut. Menurut Pak Asep, selaku petugas pembersih area kebun raya yang telah bertugas selama 12 tahun ini, ia belum pernah diganggu atau diperlihatkan penampakan makhluk gaib di area pemakaman ini.
Tetapi ia pernah mengalami kejadian yang sedikit aneh nih Urbaners. Pada waktu itu, saat sedang bertugas membersihkan area makam, ia pernah menemukan batu berwarna merah, kemudian ia membuangnya begitu saja. Dan keesokan harinya ia jatuh sakit. Ketika diperiksa ke dokter, dokter justru tidak menemukan penyakit Pak Asep. Wah, aneh juga ya Urbaners. Kalau selama ini yang dengar cuma itu aja sih. Gitu. Walaupun saya pernah ngalamin hal-hal yang bagi saya itu nggak masuk akal, tapi kalau seperti itu kita susah untuk menjelaskan. Oh, contohnya apa Pak Ngabidin? Kayak dulu saya pernah terjadi di sini, kayak semacam dulu saya nemuin batu warna merah, saya lemparin ke api, nggak lama langsung saya demam panas. Ya kita ke dokter nggak bisa ini ya. Akhirnya kita ke yang bisa. Jadi kadang-kadang hal seperti itu, apakah itu kena hal seperti itu atau enggak? Apakah pas waktunya kita lagi sakit atau gimana? Kalau misalkan pengalaman lebih lanjutnya, alhamdulillah saya belum pernah. Pada intinya itu tadilah, kita kemana-mana harus kembali ke diri kita. Kita sadar, dengan kesadaran kita nggak bakalan kita diganggu. Bangunan selanjutnya yang dikenal dengan cerita horornya adalah sebuah bangunan tua bekas laboratorium mikrobiologi. Dulunya bangunan ini sempat digunakan, tetapi beberapa tahun lalu bangunan ini dikosongkan tanpa alasan yang jelas. Menurut cerita yang berkembang, para petugas kebun raya mengaku bahwa bangunan ini merupakan bangunan yang sangat angker. Konon, saat malam dan menjelang maghrib, sering sekali terdengar suara-suara aneh dari dalam bangunan tersebut. Bahkan kabarnya, pernah ada seorang petugas yang jatuh sakit setelah ia melihat penampakan makhluk gaib di bangunan bekas laboratorium tersebut. Dan sampai saat ini, ia tidak mau menceritakan kejadian dan sosok penampakan yang ia lihat. Nah, hal itu terbukti nih Urbaners, saat tim Urban Legend mengunjungi bangunan tersebut dan hendak mencari narasumber untuk diwawancarai, ada seorang petugas yang terkesan menghindar untuk diwawancarai saat tim Urban Legend mendatangi beliau. Ya, jadi ceritanya tuh saya bersama teman saya waktu itu selepas maghrib, saya habis sholat maghrib di belakang ada musola, kemudian saya kesini, teman saya kebetulan cewek. Nah, waktu itu saya selepas sholat maghrib terus mengerjakan pekerjaan seperti biasa bersama teman saya. Terus ya saya nggak tahu, tiba-tiba teman saya teriak gitu. Ria langsung menanyakan, "Mas, itu suara apa?" gitu. Ada suara apa gitu. Terus saya mendengar, tapi saya nggak mendengar apa, cuman dia mendengar, katanya jelas banget ada suara orang nangis gitu. Ada suara orang nangis di sini. Cuman saya dengar, saya mencoba mendengar, cuman saya nggak menangkap gitu. Nah, kemudian setelah itu akhirnya ya karena teman saya merasa agak takut, kita memutuskan ya udah deh dilanjutkan besok aja kerjanya, kemudian kita pulang gitu, dia ngajakin pulang. Nah, seperti itu. Kalau saya sendiri selama di sini sih memang alhamdulillah belum pernah melihat ataupun mendengar apa gitu. Kalau suaranya kurang, karena saya nggak dengar langsung ya, tapi yang jelas waktu itu kita berdua lagi ada di dalam sini. Kebetulan yang lainnya sudah pulang terlebih dahulu, kita masih ngerjakan tugas buat nyiapin buat besok. Tapi ada suara itu, kemudian langsung jadinya nggak jadi ini, malah langsung pulang gitu. Tempat mistis yang ketiga yang berada di kebun raya adalah Danau Gunting. Buat kalian yang pernah mengunjungi kebun raya Bogor, pasti pernah melihat atau melewati Danau Gunting ini nih.
Karena Danau Gunting merupakan salah satu spot pariwisata yang terkenal di Kebun Raya Bogor. Di balik keindahan Danau Gunting ini, ternyata terselip cerita mistis loh Urbaners. Faktanya, tidak ada seorang pun yang berani berdiam diri hingga malam hari di danau ini. Menurut petugas, danau tersebut merupakan salah satu tempat yang sangat horor dan mengerikan pada malam hari. Menurut kisah salah seorang petugas keamanan mengatakan bahwa ia sendiri pernah merasakan langsung keangkeran tempat ini. Waktu itu, ia sedang asik memancing di Danau Gunting, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seekor ular besar yang tiba-tiba muncul tepat di depannya. Saat itu ia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan saat ingin berlari, tiba-tiba kakinya terasa sangat berat. Bahkan ia tidak bisa mengeluarkan suara. Dari cerita tersebut, banyak orang yang percaya jika ular besar tersebut merupakan perwujudan dari dua sosok makhluk gaib yang menguasai danau. Selain itu, menurut mitos yang berkembang, bahwa danau ini juga dihuni oleh noni Belanda. Oh, jadi gitu guys, fakta-fakta dan mitos-mitos yang terjadi di Kebun Raya Bogor. Gue kira Kebun Raya Bogor itu cuma jadi tempat wisata, ternyata punya fakta-fakta dan cita-cita yang misteri juga ya. Iya benar banget, Pak. Tapi kalian yang ingin berlibur ke Kebun Raya Bogor, nggak perlu khawatir ya. Karena tim Urban Legend sudah mengungkap fakta-fakta dan mitos-mitos yang ada di Kebun Raya Bogor ini. Bener banget, makanya Urbaners jangan pernah menyimpulkan sesuatu sebelum menyaksikan Urban Legend, mengungkap fakta di balik misteri. Dan kalian jangan lupa untuk like dan subscribe kita on YouTube. Oke, terima kasih ya Urbaners udah nyaksiin kita dari podcast pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir ini. Oh iya guys, Iya, kenapa, Pak? kita nggak akan jadi apa-apa dan Urbaners juga nggak akan kenal Urban Legend tanpa kru-kru yang kita cintai. Iya, Kita benar panggilin banget. yuk. 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 Sila, yuk. Hai. Hai. Hai, gue Sila. Gue Eva. Gue Bagas. Anif. Saya Citra. Gue Gita. Kami dari Urban Legend, buka fakta di balik misteri. Terima kasih ya udah nonton podcast kita dari 1 sampai 4. Dah. Bye.